Hai, kembali di channel Filosofi Mobil dan gue mau nginfoin kalau Mitsubishi Eterna yang gue miliki, yang gue review belum lama ini, terjual. Sebelumnya gue mau berterima kasih terutama di channel yang gue bikin video kedua gue, karena menurut gue pribadi gue mendapatkan respon yang cukup positif. Gue gak tahu kenapa, mungkin dari cara review gue ada yang nonton, ada yang suka, atau mungkin kalau gue berpikir negatif, sekedar orang mau lihat Mitsubishi Eterna di YouTube dan mungkin nemuin channel gue gak tahu. Tapi gue sangat berterima kasih atas komen dan like dan bagaimana kalian ngerespon terhadap video yang gue buat. Gue sangat berterima kasih. Karena itu gue juga mau ngepromosiin mobil yang baru gue jual. Mobil itu sekarang ada di Europe Cars Garage. Lucu juga ya, karena Europe Cars Garage kan biasa jualan mobil Eropa. Cuma memang stok yang gue jual ke Pak Kiri ini, dia bilang bahwa wah, mobil lu ini meskipun Jepang, mobil tua Jepang, tapi masuk selera gue. Jadi kebetulan ketika gue main ke sana, main ke Blok M, bengkel, dan gak kasih showroom di sana, gue tukar tambah dengan sebuah mobil yang akan pada pagi hari gue buat vlognya. Mobil itu dalam kondisi kelar, Mitsubishi Eterna tersebut. Jadi kalian jangan takut kalau kalian mau mulai mungkin main mobil retro 90s, kalian bisa ke sana dan cek-cek unitnya. Dan gue mau bikin vlog singkat, bikin vlog nyantai lah. Gue gak akan review mobil karena gue akhir-akhir ini sibuk dan gue belum siapin materi review buat mobil terbaru ini. Sekarang udah hampir jam 2 subuh dan nanti pagi gue bakal bikin vlog untuk mobil baru ini. Jadi sekali lagi, kalau kalian ingin berniat buat main mobil retro Jepang 90s, atau kalian ngincernya Mitsubishi, mungkin main-mainlah ke sana, main-main ke sana, kalian tanya harga, kalian negosiasi, karena Mitsubishi Eterna itu sekali lagi yang buat taruh di sana dalam kondisi kurang lebih kelar, udah gue beresin. Jangan takut, langsung cek ke sana. Thank you. Oke, sekarang jam setengah 6 pagi. Gue mau bikin vlog santai. Gue mau jalan-jalan ke Peak. Terus kalau kalian tahu, gue mau nongkrong di jembatan Peak 2-nya. Udah sih videonya gitu doang. Gue bener-bener belum nyiapin apa-apa dari materi vlog kali ini. Jadi kisahnya ya gue bikin vlog aja. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nah ini mobil, yang ini. Gue gak tahu kenapa ada mobil ini di sini. Gue gak tahu ini mobil apa. Tapi ini yang mau gue taikin. Jadi gue mau bawa jalan-jalan nih mobil pagi-pagi. Mobilnya apa? E220 Masterpiece. Ini gue minta maaf banget, videonya unscripted banget. Tapi kayaknya abis ini gue mau nyetir aja sama ngobrol ngalor ngidul deh tentang mobil ini. Oh ya, buat yang kalian mau tahu, Nakamichi head unit ini gua modif, jadi gua pasang semacam perangkat Bluetooth di dalamnya, tapi biar si tampilan head unit ini tuh tetap kelihatan klasik. Jadi ini salah satu modifikasi gimmick kecil, tapi bener-bener ngebantu kalian kalau misalnya kalian mau tampilan mobil klasik tapi head unitnya nggak mau yang pakai single din model modern yang alay gitu deh. Harusnya gue udah nggak usah nyalain lampu ya. Kayaknya ini udah pagi nih. Harusnya gue pergi lebih pagi lagi soalnya jadi bisa lihat sunrise tidaknya. Ya, apa nih mas? Ya. Oke, sekarang kita udah di mobilnya. Ini sekarang tadi jam
jam 6 kurang 10. Ini cuacanya oke sih buat nyetir-nyetir mobil klasik kayaknya pagi-pagi gini ya. Oke, jadi buat yang kalian tahu, Mitsubishi Eterna itu gue tukar dengan mobil ini, Mercy E220 Masterpiece. Nah, waktu ke dealernya, gue sempat belajar sedikit dari ownernya, Pak Kirei, gimana cara ngebedain Masterpiece asli sama Masterpiece jadi-jadian. Jadi kalau nggak salah Masterpiece itu adalah rilisan terakhir dari Mercy model boxer kayak gini. Nah, katanya itu di belakang ada sensor mundur, itu benar-benar ngebedain sama Mercy boxer biasa. Abis itu kalian tuh harus punya semacam kray, ada kray di belakangnya. Kalau kalian bisa lihat, nanti gua taruh cuplikannya di belakang. Kray di belakang itu tuh harus terintegrasi sama bisa dipencet tombol di sini buat naik turun. Sama ada kray yang dibuka secara manual di kaca belakang kanan sama kaca belakang kiri. Nah itu tuh sebenarnya bisa kalau kalian bener-bener niat buat pasang di Masterpiece, atau kalau kata Pak Kirei Masterpiece jadi-jadian, tapi harganya mahal. Sama katanya belum tentu terpasang dengan baik juga, dan ini bisa dibuktikan asli. Nah, mobil yang gue punya ini manual transmission dan cc-nya 2200 inline 4. Jadi kalau misalnya kalian nanya soal tenaga, ya mobil ini nggak ngalurin tenaga gimana-gimana. Kayaknya seingat gue sama Eterna juga masih kencangan mobil itu deh. Ya, masih kencangan mobil itu. Mungkin maksudnya mobil ini nggak pelan, tapi ya emang mobil ini nggak fokus pada kecepatan. Plus biar gue hemat. Mobil-mobil tua gini kan biasa kadang-kadang rada boros. Tapi soal boros ini nggak bisa dibilang hemat untuk mobil ini juga, karena mobil tua. Jadi sebenarnya dibanding E320 kalian tuh harus kakinya sekolah kalau misalnya kalian bawa mobil ini. Jadi mobil ini akan menjamin hemat kalian jika ya kalian kakinya sekolah. Bukan berarti mobil ini hemat-hemat juga, enggak sih, gue udah lumayan bayar banyak. Apalagi ini sekarang gue mau pergi jauh, kayaknya bar juga bakal langsung berkurang lagi. Tapi gak separah E320. Topik apa lagi ya mau gue bahas? Oh iya, ini gue, kalau kalian sempat lihat di thumbnail, gue mau pergi ke Peak. Karena ini vlog kurang apa ya, kurang bertema apa-apa. Kalau biasanya gue bikin review mobil, gue bikin skripnya kayak, oh ini mobilnya gini, kekurangannya ini, gue suka ini. Sekarang enggak, gue akan bikin review tentang mobil ini, nanti stay tune di channel gue. Tapi untuk sekarang gue mau nikmatin mobil ini seada kalahnya aja. Karena gue juga terakhir agak sibuk, gue banyak kegiatan. Setelah gue tukar mobil ini ada beberapa hal yang harus gue lakukan, termasuk ngeberesin mobil ini sedikit demi sedikit ya. Jadi itu hal yang rata-rata gue lakuin. Dan tadi itu gue keluar dari apartemen, dan itu emang gue ada kebutuhan buat ngerjain sesuatu di sini karena gue udah semester akhir, dan kampus gue ini berbentuk tugas akhirnya kelompok, jadi gue harus ketemu temen gue buat ngerjain sesuatu. Oke, di situ dulu aja deh. Kalau nggak salah sekarang udah di tol Jakarta Barat yang terusan dari Meruya, lu bisa lurus terus. Setelah masuk Ciledug, Meruya, sekitaran Jakbar, ini sampai di Peak. Kurang lebih demikian. Gue udah kadang-kadang lupa lagi nih. Oh iya, untuk mobil sendiri, singkat punya cerita. Jadi gue tuh mau benerin Eterna, sempat mau benerin Eterna gue di Pelita Mitsubishi. Cuma kalau misalnya gue waktu itu sempat review belakangan, papa gue waktu itu gak mau ngasih mobil klasiknya, mobil Eropa. Tapi setelah gue pakai Eternanya beberapa lama, dia gak demen lihat mobil gue. Gak tahu gue juga kenapa. Dan waktu gue lagi benerin ke sana, gue cek-cek showroom, terus
lihat salah satu stok mobil ini baru masuk. Jadi yang udah gue pernah jelasin sebelumnya, dia tuh mobil ini baru di story doang sama Europe Cars Garage-nya. Dan emang serinya tuh seri yang bener-bener gue mau, bener-bener yang sesuai dari tahunnya, edisinya, jenis mesinnya. Jadi sekali lagi ini E220 Masterpiece 2200 cc 4 silinder inline. Jadi dia hemat, manual, dan manualnya ini rada aneh ya, gue baru belajar sekarang ini gigi. Jadi gigi manualnya ternyata ditaikin dulu baru dimasukin ke gigi 2. Gue baru tahu dah. Kayak gitu ternyata caranya. Udah sih gitu aja. Jadi gue ngelakuin semacam deal tuker tambah saat itu juga. Terus gue coba bawa pulang dan ya udah jatuhnya ya gue jadi pakai mobil ini aja. Kalau dibilang gue mending mana. Kalau untuk feel gue mending Eterna sih. Soalnya mobil itu kayaknya lebih banyak bawa apa ya? Gue kalau bawanya tuh lucu. Soalnya itu mobil udah lebih jarang beredar lagi kan di jalanan dalam kondisi yang demikian. Kalau yang kondisi bagus gitu biasanya jarang gitu Eterna dibawa kondisinya. Sedangkan kalau mobil ini tuh lebih banyak partner gitu. Jadi gue pertamanya gue senang pas bawa mobil ini, lama kelamaan gue masih senang, gue bakal senang terus. Tapi ini bukan salah satu mobil klasik yang paling spesial, gue bisa bilang gitu. Tapi kalau untuk soal harga, ya mobil ini lebih terjaga ya harganya daripada ini mobil kayak Eterna atau BMW yang menjelang klasik gitu. Karena ini yang lini Masterpiece ini, gue inget ini yang lini Masterpiece. Tadi gue habis ngopi, gue nemu sedikit topik deh buat dibicarain sebelum nanti gue bakal tutup vlog ini. Soalnya sebelumnya vlog ini isinya nggak ada apa-apa sih, udah gue ke tempat gitu aja. Gue nikmatin momen bawa mobil ini, dan gue mau bikin vlog ini kurang lebih kayak teaser buat gue ntar nge-review mobil ini. Gue bakal nanti review mobil ini secepat mungkin. Karena ya yang gue udah sempet ngomong, akhir-akhir ini gue sibuk. Oh ya, gue mau bahas suatu topik tentang gimana caranya lu kelihatan kaya tapi lu bawa mobil klasik. Nah, kalau kalian tahu kan harga mobil klasik itu sebenarnya ya dibilang tinggi, ada yang tinggi, tapi mungkin rata-rata orang termasuk gua bakal pilih yang harganya masih
terjangkau, bahkan mungkin lebih murah dari LCGC ya. Nah, yang pertama itu usahain kalian kalau modifikasi mobil, kalian harus ngambil semacam model modifikasi dari aftermarket yang punya merek, kerjasama dengan merek tersebut. Misalnya kalau untuk Mercy ini pada zamannya ada pelek Lorinser, mungkin kalian bisa pakai ENG atau mungkin Brabus monoblok itu masuk ya. Jadi kalau kalian modif mobil kayak gini, looks-nya itu juga bakal mirip-mirip sama modifikasi aftermarket yang kerjasama sama merek ini. Pada intinya nanti tuh kurang lebih masuk, jadi modelnya tuh gak alay dan kalian tuh dapat looks-nya bagus. Atau yang kedua, kalian bisa bikin mobilnya se-original mungkin. Kalian mungkin bisa rogoh-rogoh kocek buat bikin atau benerin part-part yang ada, seperti cat orisinil, repaint orisinil, segala macam. Nah, itu bisa kalian lakuin. Yang kedua adalah ini agak sedikit subjektif, once again subjektif karena filosofi mobil. Kalian coba buat sayangin mobilnya, kayak kalian bener-bener harus mengendarai sesuatu mobil yang sudah lawas. Ibaratnya kalau misalnya kita anak muda tuh masih bisa lari, nah orang tua atau kakek-kakek yang masih sehat, dia mau gimana pun juga stamina-nya gak akan sebagus kita. Jadi toleransi kalian memang harus tinggi buat mobil-mobil tua kayak gini. Kayak gua sekarang ini gua kasih tau, ini satu problem muncul. Kalau di sini ada muncul notifikasi kuning. Nah, ini nih parking engine gua bermasalah. Nah, kalian jangan mikir kayak wah ini mobil kenapa. Karena pada akhirnya emang ini yang bakal kadang-kadang terjadi gitu. Kalau misalnya kalian bangunnya kecil. Jadi kalian harus punya toleransi tinggi kalau kalian bawa mobil ini dan kalian menyayanginya. Dengan kalian menyayanginya, otomatis ntar kalian ngerawat mobil ini untuk diri kalian sendiri. Nah, itu nyambung ke poin gua berikutnya. Ketika kalian punya mobil kayak gini, kalian beli mobil ini dengan tujuan untuk kalian nikmati, khusus buat diri kalian sendiri. Kalian gak pakai mobil ini buat tujuan supaya gue bisa main ke suatu tempat, supaya gue bisa ke komunitas tertentu, supaya gue bisa apa. Fokus dulu aja ke kendaraan ini sendiri. Kalian rawat, kalian beresin, dan emang tujuan akhir kalian tuh buat pakai mobil ini. Jadi outputnya apa? Outputnya adalah kalian juga bakal happy ketika ngeliat mobil ini kelar. Dan nanti ketika mungkin kalian pergi kemana, ya gue gak tahu kalau misalnya kalian berharap, tapi mungkin saja di lain waktu ada orang yang melihat atas usaha kalian, dan ya udah orangnya seneng gitu, kayak wah ini mobil kerjaan kamu, ini segala macem, jadi enak gitu. Nah, yang keempat adalah poin yang gue jelasin tadi itu sebenarnya nggak penting. Sebenarnya kalau udah naik mobil gini bakal banyak emang point of view orang yang ngelihat kalian itu bawa mobil yang udah lawas. Jadi kalian somehow kalau ketemu orang emang bakal, ya kalian bakal tetap kelihatan kurang duit ya. Sebenarnya kalau gue boleh jujur ya, ini harsh truth-nya kalau kalian bawa mobil tua, pasti ada aja orang yang melihat look down kepada kalian. Jadi dari semua saran gue tersebut, sebenarnya once again itu tergantung point of view kalian. Kalian gak usah peduli lah kalau misalnya ada orang ngomong mobil lu tua gini segala macem, lu gak layak gini. Lu gak usah peduli. Gue pribadi juga gak peduli. Gue bawa mobil ini, udah gue bawa mobil ini aja. Gue gak pretending to be rich atau apa. Jadi gue nikmatin aja apa yang ada. Kalau ada orang yang ngomong gitu ke gue, ya udah, gue biarinin aja. Gue pergi aja gitu kurang lebih. Emang kalau zaman sekarang kita lihat orang tuh nilai, makin kesini orang mungkin nilai segala hal tuh dari uang. Tapi kalau misalnya gue disuruh pilih, emang banyak banget mobil lawas yang punya desain yang cukup bikin mata puas, termasuk mobil ini. Ini salah satu mobil W124 yang menurut gue desain
desainnya itu paling nostalgic, paling ikonik, dan paling diingat orang. Jadi kalau misalnya kalian punya mobil ini, terus kalian ngeliat kelas generasi lain, gue sih pribadi pede-pede aja ya, soalnya ini mobil bagus banget gitu. Dari mulai kualitas kabin, dari segalanya, kurang lebih demikian. So the point taken is, intinya adalah ketika kalian punya mobil ini, tujuannya buat kalian, jangan merhatiin orang ngomong apa ke kalian, dan just be happy. Karena nyetir mobil beginian bakal bikin lu happy. Pastiin juga kalian beli kondisi yang gimana ya, yang perlu peremajaannya nggak terlalu capek deh, karena itu juga bakal bikin kalian susah menyaingi mobil ini. Terakhir adalah ya emang agak susah ya buat own mobil ini dari gue pribadi, karena di luar harganya yang dari awal murah, emang peremajaan terus konsumsi bensin juga kan mereka berpengaruh bagi lu yang peduli. Ini nggak murah, meskipun gue pakai sekarang yang 2200 cc, tapi pada dasarnya hal itu tidak terlalu berpengaruh. Ya meski dia manual ya, jadi ngebantu lumayan hemat. Tapi semuanya balik lagi ke gimana kaki kalian sekolah pada mobil. Mungkin kalau mobil-mobil zaman sekarang itu udah bener-bener terbantu sisi hematnya. Jadi meskipun kalian nyetirnya nggak bener, kalian suka ngebut segala, ya masih bakal tetap hemat. Kasusnya untuk mobil ini enggak. Meskipun mobil ini hemat pada zamannya. Jadi kurang lebih gitu aja sih. Gua gak nulis apa-apa, gue pengen nyerocos aja, gue mau ngalor ngidul aja. Dadah.